Bismillahirrahmanirrahim. Ini posisi motor sudah keadaan mati ya guys. Nah, bim salah bim. Oli sudah tercampur dengan air, sudah terkontaminasi ya guys. Jadinya seperti jus alpukat. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel kita Dokter Motor ID. Ya teman-teman semuanya, baru lagi kita ke vlog kali ini, atau kali ini kita akan membuat sharing troubleshooting lagi guys. Troubleshooting sekarang lagi musim hujan guys, musimnya banjir. Kita akan memberikan tutorial tips untuk teman-teman semua bagaimana cara mengecek kondisi motor yang terkena banjir atau yang motor menerabas air banjir. Nah, kita akan mengecek tutorialnya dari langkah-langkahnya dan apa aja yang harus dilakukan untuk teman-teman semua. Ini bisa kalian lakukan sendiri di rumah apabila teman-teman sudah punya kuncinya. Minimal kalian tahu ketika dibawa ke bengkel apa aja harus dicek dan apa aja harus diganti. Nah, kita akan melihatnya. Jangan lupa teman-teman semua untuk like, share, dan subscribe channel ini. Tekan tombol notifikasi di pojok kanan atas. Nah, untuk teman-teman semua, terima kasih sudah bantu subscribe akun channel ini, sudah support channel ini. Sebelumnya, jangan lupa untuk tonton video-video review motor-motor terbaru, video-video tutorial, tips, trik, dan lain-lain, troubleshooting, dan kita akan mengupas tuntas semuanya tentang seputar otomotif, kendaraan, sepeda motor. Oke, langsung aja cekidot guys. Untuk kendala motor ini adalah Honda Vario 125 maupun motor lain, mau Beat, mau Scoopy, mau bebek, mau Sport. Ini adalah langkah yang harus kalian perhatikan untuk pengecekannya. Cekidot guys. Oke guys, di video kali ini kita akan memberikan tips dan trik untuk kendaraan sepeda motor kalian yang terkena banjir. Nah, ini salah satunya kita jadi trial ya guys. Di video ini kita akan melihat apa saja yang harus dicek, apa saja yang harus diganti, dan bagaimana antisipasinya buat teman-teman apabila terkena banjir atau menerabas genangan air di jalan raya. Untuk keadaannya, motor hidup, kunci kontak on, speedometer hidup, lampu jalan jauh dekat, klakson hidup, sen kiri kanan hidup. Nah, biasanya kalau kiri kanan pasti hidup guys. Ya, kemungkinan kalau misalnya terkena banjir, hal yang harus diperhatikan adalah teman-teman ini biasanya air masuk ke dalam knalpot yang menyebabkan masuk airnya ke ruang bakar. Ketika masuk ke ruang bakar, maka air tercampur dengan oli. Nah, yang menyebabkan air masuk ke dalam poros engkol atau ke ruang mesin. Yang dikhawatirkan pasti motor mogok karena adanya masuk air ke dalam ruang bakar, tercampur dengan bahan bakar dan udara guys. Nah, yang dibahayakan kembali, kalian setelah menerabas masuknya banjir ke dalam knalpot maupun ke ruang bakar, nah teman-teman itu harus dicek langsung apakah ada air di dalam ruang bakar atau tidak, atau kalian bisa harus cek si kapasitas olinya guys di dalam mesin, apakah ada oli yang tercampur dengan air atau tidak. Nah, kita akan coba cek oli mesinnya, kita cek businya, dan kita cek ruang bakarnya. Setelah itu yang harus diperhatikan adalah pengapian guys. Pengapian nanti kita akan cek dari busi ya guys. Nah, selain itu untuk motor matic spesial, teman-teman harus perhatikan di area CVT juga. Untuk motor matic kalian harus perhatikan area CVT, karena CVT ini adalah tipenya kering ya guys. Tidak boleh ada air maupun oli di dalam ruang CVT ini, karena fan bel akan menjadi slip dan tidak bergerak maupun ada kendala yang lainnya, sehingga menyebabkan komponen part menjadi rusak. Oke, kita langsung cekidot aja, dibongkar guys. Untuk teman-teman sebelumnya, terima kasih sudah menonton video ini, sudah bantu like, share, dan komen, juga subscribe channel ini.
Ya, apabila yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe dahulu, karena subscribe itu gratis untuk informasi kepentingan otomotifnya guys. Oke, subscribe dulu dan tekan tombol notifikasi di pojok kanan atas guys. Check it out. Oke guys, yang kita harus cek utama adalah oli mesin. Apakah air sudah masuk ke dalam oli mesin atau tidak. Nah, karena ini untuk gejalanya ini di selas sudah tidak bisa ya guys, starter juga tidak bisa. Bisa dikhawatirkan dari CVT-nya ada mur yang macet, atau ada dari bagian mesinnya itu sudah termasuk air. Jadi si piston itu bergesekannya tidak normal guys. Kita akan cek dulu oli mesinnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini bautnya rada seret guys. Ini posisi motor sudah keadaan mati ya guys. Nah, bim salah bim. Oli sudah tercampur dengan air, sudah terkontaminasi ya guys. Menjadinya seperti jus alpukat. Ya, jadi oli ini sudah tidak berwarna hitam. Sejelek-jeleknya oli pasti warna hitam ya guys. Karena ini tercampur dengan air, jadi oli menjadi warna putih. Baik itu bisa terjadi ini karena masuknya air ke dalam ruang bakar, atau bisa kemungkinan biasanya itu dari water pumpnya sudah bocor seal mekanikalnya, jadi sehingga coolant masuk ke dalam ruang bakar. Karena ini penyebab dari banjir, otomatis air masuk ke dalam ruang bakar dan tercampur dengan oli mesin. Ini pasti fatal guys ke dalam mesinnya. Penyakit pertama satu udah ketemu, udah kita akan cek lagi di knalpot ataupun nanti di bagian busi ya guys. Oke guys, untuk langkah kedua untuk teman-teman semua sahabat dokter motor, nah kita akan buka bagian CVT. Kita akan cek ke dot, buka CVT-nya. Nah, untuk bagian CVT fan belt di sini masih kering ya. Otomatis tidak ada air masuk ke dalam ruang mesin CVT guys. Berarti CVT aman. Yang ketiga kita akan bongkar bagian busi. Kita buka businya. Biasanya penyebabnya kalau sudah masuk, nah kita cek teman-teman. Nah, busi ini ada air ya guys. Nah, busi ini ada air, otomatis si air itu sudah masuk ke dalam ruang bakar. Pasti karena tadi si oli sudah terkontaminasi dengan air. Nah, menjadi warna putih, dan ini busi juga udah basah karena terendam ini guys, terendam air. Oke, berarti ini udah pasti ya. Kita udah cek dulu apakah macet atau tidak untuk bagian pulinya. Nah, tadi di selah tidak bisa ya guys. Nah, ini masih bisa berputar. Kita coba dahulu ya, kita ganti oli mesinnya. Kita masukkan oli sedikit ke dalam ruang bakar, dan kita pasang lagi CVT-nya. Kita ganti oli mesin yang bagus. Check it out guys. Oke guys, setelah kita cek busi, kita akan langkah ketiga yaitu cek di bagian knalpot. Knalpot apakah ada air keluar. Yang kalian lakukan adalah buka baut lehernya, ada 2 baut guys, dan di bagian belakang ada 3 baut keras. Nah, setelah itu kita akan coba, kan masih untuk poros engkol sehernya masih masuk ya, masih mutar. Kita akan coba masukkan oli bekas ke dalam untuk menguras ya. Itu fungsinya untuk menguras. Nih ada oli bekas ya, oli bekas yang ganti oli untuk motor lain. Nah, kita selain itu masukkan ini engine flush. Engine flush ini itu berfungsi untuk membersihkan endapan dan kerak, serta menjadi putaran mesin ringan, memperpanjang umur mesin. Nah, ini guys.
fungsinya. Fungsi dari engine plus, ini produknya dari DSM ya. Ini dicampurkan dengan oli bekas yang tadi. Nah, nanti kita kuras dahulu supaya kita akan hidup. Kita akan buka knalpotnya guys. Apakah ada air atau tidak? Coba tonggingin sedikit. Oh, ada air ya guys. Kita akan cek. Di dalamnya ada, taruh, keluarin man. Tonggingin. Nah, wah banyak air ya guys. Ini air sudah masuk ke dalam knalpot. Balikin, kocok-kocok. Kebakar. Dibuka knalpot. Nah. Ini air sudah masuk ke dalam knalpot juga guys. Ya pasti knalpot masuk karena masuknya dari knalpot guys. Begitu lewat ke dalam ruang bakar. Kita akan mencoba memasukkan oli bekas ya guys. Fungsinya ini untuk menguras oli yang sudah tercampur dengan air di dalam mesin. Ini antisipasi teman-teman semua supaya tidak turun mesin ya guys. Mudah-mudahan masih hidup, masih bisa terselamatkan mesinnya guys. Kita kasih pertolongan pertama. Kayak yang pingsan aja. Iya, ini kan koma ceritanya guys. Motornya koma ini. Kita kasih pertolongan pertama, dia hidup. Nah, kita akan campur ini. Masukin. Campur engine plus. Nah, kita masukkan si cairan ini. Langsung aja tuangin man. Kita masukkan si engine plus. Oke. Kita tutup kembali tutupnya. Setelah dimasukkan. Oke. Nah, langkah selanjutnya kita akan coba memompa ya guys. Kita akan sela-sela dan kita masukkan dulu oli ke dalam ruang bakar ya. Ini oli bekas juga, tapi yang bagus ya, ke dalam ruang bakar olinya. Dan kita akan coba sela-sela guys. Kita akan coba sela-sela guys di bagian CVT. Nah, ini udah mulai enteng ya. Kita akan cek dulu. Di bagian ruang bakarnya, coba kita tahan pakai jari. Nah, supaya enteng dahulu. Oke, cukup. Setelah dikuras di sela-sela, yang pasti businya diganti ya teman-teman. Businya kita ganti yang baru. Pasang businya. Kita akan coba memasang businya guys. Jatuh, maaf. Pasang businya guys. Oli sudah masuk. Jadi kita cek pengapiannya apakah ada atau tidak. Kita kencangkan terlebih dahulu. Oke, sudah cukup. Sudah coba cek pengapiannya. Kita masukkan terlebih dahulu. HP-nya pegang.
Kita coba cek dulu ya guys, untuk apinya atau tidak. Bisa pakai busi bekas saja cukup. Nah, kita cek di bagian ini businya apakah ada bunga api atau tidak. Salah man. Oh, jangan dulu. Sok. Nah, apinya ada guys. Oke. Apinya ada, muncul, terdapat percikan bunga api. Kita cabut dahulu businya, yang busi tadi guys. Nah, kita pasang cangklongnya dalam busi. Nah. Oke, kita coba hidupkan. Putar kunci kontak ke on, aktif. Coba kita selah. Alhamdulillah masih bisa hidup. Dibawa ke depan man. Motornya sudah hidup tapi kita bawa ke depan dulu ya guys. Sudah oke, tadi sudah hidup motornya guys. Kita taruh di posisi di luar biar ada sirkulasi oksigennya lebih besar, langsung keluar karbon dioksidanya, dan biar tidak berisik juga dalam ruangan. Kita putar kunci kontak on, hidupkan kembali. Kita selah ya guys. Bismillahirrahmanirrahim. Motor sudah hidup. Motornya sudah hidup guys. Nah, ini biar si oli mesin yang bekas tadi sirkulasi dulu, menguras si engine plus tadi ke dalam ruang bakar. Nah, ini biar sirkulasi yang kerak-kerak yang tadi tuh, yang bekas air masuk tercampur dengan oli mesin itu bisa keluar. Kita tunggu kurang lebih sekitar 5 menit ya guys. Tahan di sana kamu. Ada naon? Krek gitu. Tuh. Oke, setelah kita panaskan, kita akan coba cek, lihat kembali olinya, kita buka ya guys. Ini oli yang tadi kita kuras dengan cairan engine plus, ini sama masih terkontaminasi dengan air ya guys. Masih berwarna hijau. Tadi hijau muda, sekarang hijau tua. Kemungkinan kita akan mengurasnya 1 kali lagi pakai oli bekas. Tuh, masih banyak air di dalam ya. Ki, ambil oli bekas yang di dalam jeligen, masukin ke ini Ki, ke botol, 1 botol. Ini tutup lagi man, jangan terlalu kenceng aja dulu ya. Bisa, Pak. Oke guys, ini oli yang pertama kali kita kuras ya. Alhamdulillah sekarang udah syukur guys. Mohon maaf sebelumnya. Nah, ini kita masukkan kembali yang kedua kalinya oli bekas lagi guys. Ini cara ampuh supaya teman-teman tidak usah harus turun mesin ya. Tapi kemungkinan 90% oli terkuras. Kalau pengen 100% ya kalian harus dibongkar dulu mesinnya, dibersihkan, cleaning semuanya. Nah, itu pasti 100%. Air terkuras. Nah, kita setelah dimasukkan kembali, kita tutup, kita panaskan cukup 2 menit lah. Ini oli yang kedua guys. Oli pertama tadi seperti jus alpukat. Oli kedua sekarang sedikit berbusa-busa sedikit, warna hijau ya. Bismillahirrahmanirrahim, paralun.
Kita tunggu sekitar 2 menit ya. Si oli biar oli mesin supaya bersirkulasi ke dalam ruang bakar dan ke bagian mesin. Setelah kurang lebih 2 menit, kita matikan. Kita ganti ya, langsung dengan oli yang baru. Posisi di luar ya, alhamdulillah hari ini panas. Kita dulu turut berduka cita untuk teman-teman saudara-saudara kita yang terkena banjir dampak hujan dan air sungai atau irigasi meluap. Minder, udah belum? Itu dipasang dari rapin semua. Nah, oke guys, ini oli sudah mulai hitam ya. Alhamdulillah, lebih baik olinya hitam daripada putih guys. Yang hitam tidak selalu menyakitkan ya. Kadang yang hitam juga manis. Tawa itu. Nah, dan ini 3 kali kita kuras. Kita langsung masukkan oli mesinnya. Kita ganti oli gardannya. Oli mesinnya kita pakai SBEK 2 ya guys, yang sudah full sintetik. Ini rekomendasi buat teman-teman kalian. Untuk motor-motor Honda terbaru disarankan pakai oli yang sudah full sintetik. Dan kita ganti juga oli gardan, oli transmisi. Oke, ya tinggal pasang saja oli mesinnya guys. Dan kita akan masang knalpot. Oke, Eto ambil knalpot, udah pasang. Oh, masukin. Ini oli gardannya guys, warna putih juga ya guys. Kita akan coba dikuras dulu. Nah, biar keluar dulu aja. Hup, cukup. Nah, biar putih-putihnya keluar. Hingga tetes terakhir. Oke, tutup. Oke guys, setelah kita masukkan, kita tutup kembali ya. Dan kita akan cek filternya juga, biar pernafasan itu lebih lega. Selain itu kita juga ini dikuras injeksinya guys. Dikuras injeksinya biar injektor copot. Dikuras injeksinya biar injektor tuh jadi bersih juga. Starter normal, kita sudah pasang knalpot. Alhamdulillah suaranya udah halus lagi guys. Tinggal setting mode aja. Setting mode. Oh. Nah guys, di dalam filter juga keluar air. Buka. Ini keluar air, kemungkinan air dari banjir juga nih. Sel mode. Nah. Tadi pas dibuka filter langsung air lompat ya. Nyemprot. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, filternya juga guys. Kemasukan air di bagian filter ya, itu terdapat air. Filternya juga kita ganti ya. Kita gas dikit. Nyedot ya. Nyedot John. Sini sedikit keluar asap putih. Sok. Yang nggak ada udara mas, kita ganti filternya menggunakan filter yang baru. Masih gres ya guys, masih disegel, masih perawan ting-ting. Kita pasang baut-baut keseluruhannya guys. Jangan sampai ada yang tersisa di antara kita. Udah mulai panas, kita hidupkan. Udah injeksinya udah selesai.
Kita langsung matikan saja, cabut injeksinya guys. Sudah selesai. Begini adalah sekian dari kami tips-tips untuk kendala motor banjir guys. Alhamdulillah ini motor Honda Vario 150. Maaf, Honda Vario 125 sudah selesai. Tidak usah turun mesin. Nah, itu adalah poin-poin yang kalian harus perhatikan di saat terkena banjir. Oke, cukup sekian guys. Itu adalah poin-poin yang kita kerjakan atau yang kita cek dan kita berikan tips untuk teman-teman. Ini adalah Honda Vario 125 yang sudah kita eksekusi. Alhamdulillah tidak usah turun mesin, kita cukup diganti, dikuras oli mesin, dikuras oli gardan maupun dikuras di bagian knalpot, dan pengurasan di bagian area CVT dan filternya diganti, motornya hidup kembali dan normal. Nah, untuk teman-teman sekarang lagi musim hujan, alangkah baiknya selalu sedia jas hujan ya, kemanapun Anda pergi, Anda pun berada. Nah, untuk apabila ada genangan air yang tinggi, intensitasnya cukup tinggi, atau genangan air menyebabkan banjir itu masuk ke dalam knalpot ya, ke dalam knalpot, nah itu membahayakan ke area mesin kalian guys. Kalian harus hati-hati, jangan main terabas-terabas saja guys. Lihat dulu posisi busi kalian di sebelah mana, posisi knalpot kalian mampunya sebelah mana. Cukup sekian, salam satu hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.